Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i Masjid Agama. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati seluruh Bapak Dewan Juri yang insya Allah sehat walafiat. Dan tak lupa seluruh kawan-kawanku, teman-temanku, kelas 12 siswa Madrasah Aliyah Madrasatul Quran yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita di pertemuan yang pada siang hari ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan membacakan acara pada siang hari ini. Susunan acara: Ikhtitam Tafsir Ahkam Madrasah Aliyah Madrasatul Quran Tuburung Jombang tahun 2020-2021. Acara pertama yakni pembukaan. Berlanjut dengan acara yang kedua yakni pembacaan kalam ilahi. Pembacaan kitab kami tempatkan pada acara yang ketiga. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Mauidhah hasanah dan doa kami tempatkan pada acara yang kelima. Acara yang keenam yakni penyerahan kenangan. Dilanjutkan dengan pembacaan puisi, dan acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini supaya dari awal hingga akhir berjalan sebagaimana mestinya. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Wali Farihin. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alna
جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Berlanjut dengan acara yang ketiga, yakni pembacaan kitab. Pembacaan kitab dari perwakilan siswa. Dalam hal ini Saudara Jauhar Fanani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bagian makro kitab Al-Tadhib makro A3 halaman 208 sampai 209. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal suwiji. Wa idza qadhafa lan ing dalem nalikane menuduh sapa wong ghairahu ing saliyane wong bizina kelawan nglakoni zina fa alaihi maka iku tetep ing ngatasé wong haddul qadfi utawi hukuman tuduhan melakukan zina bithamaniyati syara'ita kelawan 8 pira-pira syarat salah satun utawi 3 syarat ai salah satu syara'ita minha saking syara'it iku fil qadhifi ing dalem al qadhif atau orang yang menuduh berbuat zina wa huwa utawi al qadhif iku ayyakuna yen ta ana sapa al qadhif iku balighon iku akilan wa alla yakuna lan yen ta ora ana sapa al qadhif walidan iku walidan merupakan orang tua sendiri lil makdhufi maring al makdhuf atau orang yang dituduh melakukan zina wa khamsatun 5 syarat utawi 5 syarat iku fil makdhufi ing dalam al makdhuf yakni orang yang dituduh berbuat zina wa huwa utawi al makdhuf iku ayyakuna yen ta ana sapa al makdhuf iku musliman iku balighon iku akilan iku hurron iku afifan. Sekian. Terima kasih. Nuwun sewu para masyayikh, mohon dimaklumi barangkali nanti
anak kita ini ada yang salah targetnya atau gimana begitu. Sebelumnya mohon maaf banget. Ini Jauhar ini nuwun sewu terbaik di antara yang terjelek dari hampir 300 kelas 3 alia MA MQ. Oke, Jauhar, kamu hari ini berhadapan dengan Ibnu Syafi'i. Jangan gentar kan. Satu-satunya hari ini kamu berhadapan dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i dan Mukhtar Syafi'i. Kalau tidak salah yang sampean baca itu tentang yang disebut dengan apa yang disebut dengan gosip. Iya, Ya. gosip, berselingkuh dan lain-lain. Coba sampean terangkan ya sebagian aja atau konklusinya, ringkesnya maksudnya apa wa idza qadzafa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasal ini menerangkan tentang seseorang menuduh orang lain berzina. Jadi jika seseorang menuduh orang lain berzina, maka orang yang menuduh ini dapat dijatuhi hukuman menuduh berbuat zina dengan 8 syarat tadi. 3 diantaranya bagi yang menuduh, salah satu minha fil qadhif, dan yang 5 yang lainnya itu fil maktuf atau orang yang dituduh. Antara lain yang 3 bagi yang al qadhif itu, yakni orangnya baligh, berakal sehat, dan bukan merupakan orang tua dari al-maghdub atau orang yang dituduh zina. Kemudian yang 5 syarat yang lainnya yakni yang untuk al-maghdub yakni orangnya muslim, orang beragama Islam, orangnya baligh, kemudian orangnya berakal sehat yang ketiga, dan yang keempat orangnya merdeka, dan yang kelima orangnya afif atau orang yang terjaga dirinya, tidak gampang melakukan berbuat dosa atau gampangane image-nya terjaga. Seperti itu, Ustaz. Berarti ketika penuduh ini tidak mampu membuktikan dan yang dituduh itu bahasa Arabnya yang dituduh itu apa? Yang dituduh al-maghduf. Lah yang pelakunya Al-qadhif. al-qadhif. Berarti kalau salah syarat itu tidak dipenuhi maka al-qadhif mendapatkan haddul qadhfi. Tadi itu fa'alaihi haddul qadhfi. Fa'alaihi tarkibnya apa, Mas? Fa'alaihi menjadi khabar muqaddam. Mubtada muakhirnya Mubtada muakhirnya haddul qadhfi. Haddul qadhfi. Kok iso ngarani alaihi itu khabar muqaddam? Karena alaihi merupakan menjadi khabarnya berupa sibuk jumlah jar majrur. Jar majrur. Contoh yang lain barangkali kamu punya ayat yang menunjukkan khabar muqaddam mubtada muakhir apa kira-kira? Ayat Quran diantaranya lillahil asmaul husna. Jadi lillahnya menjadi khabar muqaddam, al asmaul husna menjadi mubtada muakhir. Oke, tepuk tangan. Biasanya di tadzhib itu di bawahnya ada nomor 1 terus di bawahnya ada 4. Iya. Di sini saya menerangkan yang Iya. orang tua apakah mengenai haddul qadhfi, orang tua menuduh anaknya sendiri ketika menuduh anaknya sendiri melakukan zina, apakah terkena haddul qadhfi? Di nomor 5 lil maktuf li annal walida la yuqtalu bil qatli waladihi kama alimta fala yuqamu alaihi haddu bi qadfihi mim babin aula. Jadi orang tua tidak dijatuhi namanya hukuman tuduhan berzina dikarenakan disamakan seperti orang tua juga tidak mendapatkan kisos ketika si orang tua membunuh anaknya sendiri. Jadi disamakan juga si orang tua ketika menuduh anaknya berzina maka tidak dijatuhi haddul qadhfi. Seperti itu, Ustaz, di keterangannya. Karena orang tua ketika melakukan pembunuhan kepada anaknya beliau tidak dikisos. Tidak dikisos. Oke, terima kasih. Kayaknya di sini masih ada undian. Tolong
saya kok harus menantang ini. Nuwun sewu, nuwun waktunya sebentar aja Yai. Paling 5 menit apa berapa begitu. Nggih. Nggih. Inilah kemampuan anak kita, mudah-mudahan berkat lelenggahan sesama para masyayikh, anak-anak kita menjadi seperti para masyayikh pada pagi hari ini. Allahumma amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Apa ini? Ada apa lagi? Undiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada undian wal khamisu an-nadharu, halaman 159 sampai 160. Kitab At-Tadhib wal khamisu an-nadharu. Sudah ketemu Mas? Monggo. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utai bagian yang kelima iku an-nadharu, melihat, lil mudawati karena alasan pengobatan. Fayuzum maka boleh apa an-nadhar ilal mawadi'i, hanya pada beberapa tempat, allati yahtaju yang membutuhkan apa an-nadhar ilaiha maring allati. Di bawahnya terdapat keterangan nomor 1. Rawa wis meriwayatkan sapa Muslimun Imam Muslim pada hadis 2206. An Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, amin. Anna Ummu Salamata, saat temene Nyai Ummu Salamah radhiyallahu anha, amin, iku istadanat, meminta izin sapa Nyai Ummu Salamah, meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamati, ing dalam pengobatan media bekam. Fa amara, maka memerintahkan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Aba Taibata ing sahabat Abu Taibah, isine perintah ayah juma ing yento membekam sapa sahabat Abu Taibah ha ing Nyai Ummu Salamah. Wa yustaratu lan disyarataken apa ayyakuna yento ono apa dzalika ai dzalikal mudawa biwujudi mahramin, iku biwujudi mahramin kelawan didampingi mahram, au zaujin utawa bojone. Wa alla tujadalan yento ora ditemukan sapa imraatun, dokter perempuan, tu'aliju kang mengobati sapa imraatun ha ing imraah yang lain. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane ditemukan sapa al muslimu, dokter laki-laki muslim, la yu'dalu, maka ora oleh berpindah sapa ila ghairihi maring saliyane muslim. Cek sebentar. Kok kelihatannya cara makna nih kok lancar banget, saya tidak percaya. Ini kayaknya tentang laki-laki lain memandang perempuan lain, artinya podo bukan mahrumnya, ya? Ya. Apa maksudnya piye Mas? Tolong diringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang saya baca tadi masih merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya yang Anda sebut wanadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Diperbolehkannya seorang laki-laki memandang perempuan yang lain yang bukan mahramnya, itu ada 7 kasus yang diantaranya yang saya bahas ini. Ya, ini diperbolehkannya laki-laki untuk memandang perempuan lain yang bukan mahramnya, ya, ini dengan alasan pengobatan. Diperbolehkannya hanya pada beberapa tempat yang dibutuhkan saja. Ya, ini semisalnya saya beri contoh, ada seorang cewek habis berolahraga, misalnya bersepak bola, kemudian setelah bersepak bola dan sebagainya mengalami cedera di bagian kaki, entah terkilir atau terluka beset dan lain sebagainya, maka dan si perempuan ini mendatangi si dokter muslim yang laki-laki misalnya untuk mengobati, maka
si laki-laki ini hanya terfokus pada yang terluka tadi, pada kakinya, bukan pada yang lain, naik ke atas dan lain sebagainya. Begitu Ustaz. Ada syarat-syarat tertentu enggak dibolehkannya? Ya. Syarat-syaratnya antara lain, jikalau memang tidak ada perempuan lain atau dokter perempuan lain yang mengobati kecuali dirinya tadi, dan ditemukannya dokter laki-laki yang muslim yang mampu mengobati tadi, maka si perempuan tadi tidak boleh berobat pada yang selain muslim, dan juga terdapat pendampingan dari mahram atau suaminya. Oke. Wa ayyakuna dzalika apa tadi? Biwujudi apa tadi? Dzalika biwujudi mahramin. Maksudnya apa, Mas? Yakni jadi si perempuan ini ketika berobat tadi harus didampingi dengan mahramnya, seperti entah saudara laki-lakinya atau siapa mahramnya, dan auzaujin atau terdapat pendampingan dari suaminya. Biwujudi tarkibe apa, Mas? Tarkibnya khobarnya kana. Khobarnya kana. Kana itu amale apa? Karena tarfaul isma wa tansibul khobar. Lah itu kan dibaca jer, bukan dibaca nasab. Ya, karena khobarnya ini terdiri dari khobar sibuk jumlah jar majrur. Jar majrur. Nggih. Mahal rofa apa mahal nasab? Fi mahalli nasbin. Khobarnya kana. Tepuk tangan, bagus. Mas, sampai tadi moco wal khomisu, iya. Nggih. Yang kelima apa yang lima? Yang kelima. Apa bedanya al khomisu mbek Al khomsu. Al khomisu dapat berbeda dengan al khomsu, yakni al khomsu itu merupakan jumlah barang yang dihitung. Jadi jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu jumlahnya 5, itu al khomsu. Kalau al khomisu merupakan urutan yang kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, dia yang kelima, itu namanya al khomisu. Terima kasih. Terakhir, bahasa fikine karena alasan pengobatan itu apa di situ? Lil mudawati. Lil mudawa, isim apa fi'il? Isim. Isim, ya. Kalau dalam urutan shorof, kira-kira isim fa'il apa masdar begitu? Itu isim masdar. Isim masdar. Kalau ditemukan isim masdar, berarti ada fi'il madinya. Ya. Apa fi'il madinya, Mas? Dawa yudawi mudawatan. 100. Wazannya apa, Mas? Wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau fa'ala itu ditambahi tafa'ala, berarti itu bunyinya gimana, Mas? Yang dawa tadi. Jadi ketika dipindah dari tafa'ala, jadi tadawa ya tadawa tadawiyan. Terima kasih, barakallahu fikum. Barangkali ada dawuh sedikit saja dari panjenenganipun Yaitain sebagai tasjik begitu, matur sembah nuwun. Boten. Matur nuwun, mudah-mudahan Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mas Jauhar, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Jauhar. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Berlanjut dengan acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Kepada yang terhormat Bapak Isa Ansori, Magister Pendidikan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi setengah siang hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, di Gor Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Ini adalah sebuah momen yang menyenangkan
dan mudah-mudahan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur ikhtitam ini bisa dilaksanakan, sebuah momen yang memang selalu diagendakan setiap kali kelas 12 sudah memasuki masa akhir atau penutupan pelajaran tafsir ahkam. Saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak guru, kepada Bapak Yai Musta'in, kepada bapak-bapak guru kami, Bapak Yai Fauzan, Pak Rifai, Bapak Yai Mukhlis, dan bapak-bapak guru yang lainnya yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktu di sini, merupakan satu kehormatan bagi kami, dan mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak semuanya dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya berikutnya terima kasih kepada yang telah menata acara ini, rekan-rekan pengurus Aliyah ya, yang telah bekerja sama, bapak-bapak guru yang lain yang telah membantu terlaksana ini, dan juga dari pihak OSIS dan yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut. Saya ucapkan terima kasih, dan saya merasa bahagia sekali ya. Mohon maaf, saya ingin mengutarakan isi hati saya sedikit saja ya, karena ini biasanya hanya mengutarakan isi hati kepada istri ya, sekarang saya ingin mengutarakan isi hati kepada hadirin semuanya. Saya kalau mengamati siapa tadi, anak-anak MK itu kadang-kadang muncul anak-anak MK itu, termasuk katanya Pak Erik itu remas ya, remaja menggemaskan ya. Yang tampil-tampil tadi, mulai dari pembawa acaranya, mulai dari yang qori, mulai kemudian yang baca kitab, itu adalah anak-anak muda yang menurut saya seksi gitu ya. Iya. Syarat-syarat remaja seksi itu satu, soleh ya, tadi dapat semua tadi ya. Terus ya wali tadi juga begitu, sering saya melihat remas sekali. Saya di sana itu selalu terlambat. Tapi kalau lihat dia baca Al-Qur'an kok seksi ya. Gitu. Suaranya enak, mantep ya, soleh, sopan, punya kompetensi. Kompetensinya tentu macam-macam ya. Ada yang karo berpidato bagus. Kemudian kalau yang qori tadi alhamdulillah sangat apa tadi? Insya Allah alumni mustajar ya. Sudah cakap, punya kompetensi ya. Dan saya kira itu adalah anak-anak muda yang insya Allah semua anak-anak muda semuanya di sini bisa meniru ya. Anak MK bisa ya. Jadi saya senang sekali melihat siswa-siswa seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak MK ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh ilmu, dalam meningkatkan kompetensinya, dan selalu nanti akan bisa bermanfaat ya bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yakni perwakilan guru kepada yang terhormat Kiai Haji Mukhlis Dimyati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu ngapunten kula ngandhap mawon
keranten banyak al-mukarramun ingkang wonten ngandhap, apalagi para hamalatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kaf majidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para kiai, para ulama, utamanya panjenenganipun Kiai Musta'in Syafi'i, Bapak Kiai Rifai, Bapak Kiai Fauzan, dan para guru yang lain. Perkenankan pertama kami mengucapkan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kami dan seluruh para hadirin, sehingga pada hari ini, siang ini, kita bisa bertemu dalam suasana berkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya rahmat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kami dari ketidakmengertian, kemudian sedikit kami bisa mengerti tentang apa itu benar, apa itu khilaf, atau hak atau batil, dan seterusnya. Semoga untuk selanjutnya kami berharap mendapatkan syafaat di hari kiamat oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para hadirin yang kami hormati, ini tadi sebenarnya ingkang badhe matur niku Bapak Kiai Fauzan. Kalau di BCI Pak Fauzan mboten rawuh. Ternyata rawuh lho, kok terpaksa panggah kula mawon. Ngapunten menawi niki mangken kula matur menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diaturkan atau disampaikan kepada saya. Mohon maaf. Kami di sini sebagai perwakilan guru, maaf kepada para siswa apabila dalam menyampaikan pelajaran kami tidak ada kesemangatan, tidak ada keseriusan. Ya memang sifatnya manusia, kadang serius, kadang males. Nah, itulah. Kami betul-betul mohon maaf. Tapi alhamdulillah dari sekian santri yang tujuan mengajinya di sini utamanya adalah lihifdzil Quran. Nah ini tadi ada bisa membaca kitab cukup lumayan, alhamdulillah, dan betul-betul bagus ya, betul-betul bagus. Seandainya ada kompetisi atau lomba qiraatul kutub, ini bisa ditampilkan, baik ya, misalkan tampil dari pondok-pondok pesantren salaf, ini saya kira berani itu ya, sudah cukup. Nah, semoga amin ya robbal alamin. Tujuan daripada santri menghafal Quran lafzon wa maknan dan wa amalan ini akan tercapai, amin. Alhamdulillah, terima kasih. Meskipun dari kami kurang begitu ada bimbingan yang betul-betul kuat, tapi santri alhamdulillah dengan semangatnya bisa menempuh yang lebih terbaik. Terima kasih. Kemudian apa kami dari para guru, apabila dalam bergaul sejak ini dan kamu akan meninggalkan ini kurang berkenan dan ada beberapa kesalahan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaat dan berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yakni sambutan perwakilan siswa.
Kepada saudara Khairul Gilbran Ramadan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Singkat saja dari saya, penghormatan dan mukadimah saya ikutkan dengan sambutan-sambutan sebelumnya. Dan yang saya sampaikan di sini saya fokuskan dengan penyampaian terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada segenap Dewan Guru, khususnya Romo Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i yang selama ini mendidik kita, mengajari kita tafsir Ayatul Ahkam. Kemudian kesan saya sekaligus sebagai perwakilan teman-teman santri adalah luar biasa. Kita mendapat momen yang langka, kita bisa belajar langsung, dapat mengalap barokah langsung dengan pakar tafsir Nusantara, khususnya Jombang Raya. Dan kebanggaan yang luar biasa dan kehormatan yang luar biasa bagi kami teman-teman santri Yai Tain saged belajar langsung maring panjenengan, langsung ke seorang ulama tersohor, seorang ulama terkemuka, dan seorang maha guru legendaris di Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Kemudian sungguh sebenarnya eman kita kehilangan momentum seperti ini, kesempatan langka seperti ini, kita ngalap barokah dengan seorang pakarnya dari ilmu tafsir. Sejujurnya Yai Tain, masih banyak pertanyaan kami yang pengen kami sampaikan pada panjenengan, dan salah satunya adalah pertanyaan saya, yaitu adakah hubungan dalam Quran surah Al-An'am ayat 97 dengan astrologi modern atau mungkin astrologi klasik? Barangkali dalam kesempatan lain panjenengan saged menjawab pertanyaan tersebut. Dan terakhir, saya mewakili teman-teman santri berharap semoga semua yang Yai Tain sampaikan, semua yang panjenengan sampaikan dapat membawa barokah dan membawa manfaat bagi kita semua, terkhusus untuk masa depan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mewakili teman-teman santri memohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan kami selama ini sebagai peserta didik panjenengan. Dan kami para santri tak peduli kapanpun dan dimanapun selalu kami nantikan dawuh-dawuh dan wejangan-wejangan panjenengan, meskipun terkadang itu berbau vulgar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni Mauidhah Hasanah dan doa kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, Magister Agama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Ulama al-kiram,
Bapak Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Pengasuh Keluarga Besar Madrasatul Quran, Asatidzatul Kiram, mas-mas kalian, barakallahu fiikum. Tadi menyaksikan testimoni, menyaksikan apa ya, pertunjukan baca kitab takrib tadi, memang menggembirakan sekali. Pak Yai Mukhlis ini termasuk penguji baca kitab di muallimin muallimat Tambak Beras. Nggih, ya saya tahu karena ya bareng. Kira-kira MKK Musabakoh Qiraatil Kutub di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ini terus ada ya. Ketepatan untuk di Jawa Timur, kalau tidak salah 3 kali saya menjadi Ketua Dewan Hakim untuk Jawa Timur loh. Tapi gak tahu petuk ono arek tebireng arek MK sing melok baca kitab blas, termasuk Jombang. Saat saya menjadi Ketua Dewan Hakim baca kitab itu, Jombang tidak ada yang masuk final. Lalu saya dipertanyakan, iki piye iki? Ketua Dewan Hakim itu kon Jombang kok arek Jombang gak ono sing mlebu final blas gitu loh. Iya. Toh kan seperti itu memperbesar kemaluan saya itu. Terakhir untuk di nasional ya pasti lebih dari sekali. Biasanya saya bidang tafsir. Yang terakhir ini untuk marhalah ulya, saya bidang tafsir. Untuk Fathul Qorib cuma sekali, saya ditempatkan di juri baca kitab nasional di fikih sekali, cuma sekali. Lainnya ya di tafsir. Paling sampean ini kok gak tahu kurungu, masa aku kate ngono-ngono wong gitu. Jadi sampean salah memanggil saya kiai itu salah. Ndi ono kiai lengan pendekan begini kan. Sing dawa-dawa sing jenggot-jenggoten ngono iku gitu. Sesuai dengan pernyataan Yai Mukhlis, iku nek diikutkan lomba MKK, MKK Musabakoh Qiraatil Kutub di nasional masuk itu, masuk yang mustahil. Fikihnya Fathul Mu'in untuk mustawa ulia. Kalau tafsirnya kemarin itu tafsir ganti-ganti dulu Ibnu Katsir, kemudian kemarin itu Maroh Labidnya Kiai Nawawi itu. Baca kitab itu sama aja kok. Kitab cilik, kitab gede padha ae. Dan yang paling mudah baca kitab itu baca kitab yang tidak berharokat. Ya sak karepe sih salah kok gak berharokat diwaca ngene lah ya wis. Apalagi ilmu nahwu itu ilmu umpama diwaca ngene.
Nanti mau umpama diwaca ngene sak karepe kan gitu. Karenanya maka arah madrasatul Quran yang lafzon sudah maklum. Wis kegeleken MQ ini juara di dalam MHQ, menghafal Al-Quran. Tanggal 25, 26, 27 ini seleksi untuk STQ di daerah mana itu? Daerah Manado kan. Berharap saya ngelak tak ya mungkin. Timbangan itu seleksi nih atau kontak seleksi dewi nih kita ya wis pada ketemu nih. Jadi saya ini sering bertemu kawan-kawan di MHQ, di baca kitab. Nah, ini yang kurang ini. Ini Mas Isa ini siapa sing maca ini Jawat ya? Jauhar. Sing koyok ngono ku piro? Sing Jauhar mau piro iku? Lah nek kira-kira ana 10 ngono ya kurang akeh. Ya kudu akeh. Tapi mohon maaf ini. Pertanyaan yang pernah diajukan kepada kami orang pesantren. Apa sih? Tamatan pesantren kok tidak semua menjadi kiai? Jawabannya kan meskipun semua tidak menjadi kiai, tapi semua menjadi orang solih. Wong nandur kelopo, menanam kelapa, tujuannya pasti buah kelapa. Begitu ada buah kelapanya dijual bagus, yaitu tujuan utamanya ono kiai. Tapi tidak berarti hanya daging kelapanya saja yang bermanfaat. Cik nom dadi degan ya manfaat. Sepete, you know sepet serabut itu mahal sekali, termasuk digawe karpet. Kebathokane, bathok kelapanya bakar sekian ribu derajat menjadi karbon, digawe raket ke badminton Pak Isa. Iki Mas Budi barang itu. Prasaku ndelok potongane gak patek iso nyemes. Mahal harga raket. Glugune terpakai, belarae terpakai, semua terpakai, bermanfaat menurut mazhai dewi-dewi. Maka di sini saya melihat kesatuan pohon kelapa yang kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Sing penting tu'ti ukulaha kullahinin. Ya mbok terserah. Sing dadi kiai dadi kiai, dadi pejabat dadi pejabat, dadi konglomerat silahkan. Yang penting apa yang kita berikan kepada agama, kepada apa ini. Ayat ini yang ditulis aku gak ngerti opo karpe, tapi arahnya bahwa orang memburu ilmu itu ndak ada henti-hentinya. Terus nek merasa belum bisa, la ta'lamun, merasa belum bisa, yang ngubern bertanyalah. Itu artinya kesadaran
menuntut ilmu, mencari tahu, itu hukumnya wajib karena bentuknya amar. Persoalan kenapa Allah di dalam pengetahuan ini menyuruhnya bukan fas'alu ahlal ilmi, tetapi fas'alu ahlal zikri. Mestinya konteks keilmuan itu ya langsung sajalah fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamu. Tapi enggak, yang dipakai itu fas'alu ahlal dzikr. Jawabannya wallahu a'lam. Ada beberapa varian makna kata dzikr di dalam Al-Qur'an. Pertama sebagai zikrullah biasa, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, seperti itu. Ada hubungan dengan rasa, dengan qalb. Ada zik ini langsung Al-Qur'an yang fungsinya zik, seperti inna nahnu nazzalna zik, tidak langsung nazzalna inna nahnu nazzalnal Qur'an, enggak, nazzalna zik. Itu artinya Al-Qur'an sendiri menamakan dirinya sebagai zikir. Itulah sebabnya Al-Qur'an derajatnya bisa sama zikir biasa. Perspektif fikih, apakah orang berzikir itu harus bersuci dari hadas besar atau enggak? Enggak. Tuhan itu didekati dengan apa saja bisa. Untuk itu, bolehkah orang membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas? Sama dengan pertanyaan, boleh enggak orang junub itu berzikir, menyebut asma Allah? Gak percaya takokno bapakmu. Nek kate kelonan itu muni bismillah apa gak? No. Allah. Nah itu kan sudah mari terus mari terus ngelebak dek alhamdulillah. Itu kan zikir. Sedang. Tadi mazhab ini membolehkan seorang hafizah, seorang apa yang sedang haid itu deres Al-Qur'an, karena Al-Qur'an posisinya seperti diakui sendiri Al-Qur'an, dia sebagai zikir. Nah, sing galak-galak ya gak oleh. Ini kan saya kan tidak membicarakan qaulnya Imam Asy-Syafi'i, tapi kan Musta'in Syafi'i dewe kan gitu. Seperti yang disampaikan oleh kakak saya tadi itu, Mukhtar Syafi'i tadi itu. Sing pantes dadi adike iku aku ta Mukhtar sih. Ya saya itu gede kono, rambutnya barang ketorok. Pertanyaan yang dimajukan di dalam apa testimoni baca kitab tadi itu dalam sama, sama. Iso di menunjukkan masdarnya tadawa tadi itu, mudawa, mufa'ala itu iso kabeh. Kalau isi belum kabeh, tapi mesti iso jawab. Jawaban ya. Bagaimana hukumnya saya ngerasani menuduh Gisel? Bagaimana hukumnya saya ini nuduh zina terhadap Gisel? Apakah ketika saya nggak bisa membuktikan saya harus dikhat sama Nuna Jalda? Jawabnya tidak, karena syarat
al-makdzuf itu harus afif, orang wanita baik-baik. Menurut TV, Gisel itu bukan afifah, maka dirasani kena ini gak apa-apa, tidak harus understand? Nah ngono ya cek seje lah pertanyaannya cacake dengan adik cek seje lah gitu. Untuk itu bulan kemarin saya disuruh membicarakan Al-Quran dengan dunia astronomi, termasuk dari kementerian, dan ada dari aliyah. Dulu ada tamatan aliyah yang kuliah di ITB, di Sopo jeneng iku. Kemudian di astronomi. Zaman ketuanya Pak Sihab dulu. Ngomong ngalor ngidul, saya kebebanan pertanyaan terkait Al-Quran. Betulkah bumi itu bulat atau tidak bulat? Perdebatan ini kenceng sekali di kalangan gereja ortodok yang mengatakan bumi itu datar, pusat. Tapi orang-orang alam falak, orang astronomi seperti Galileo itu ngotot dengan pembuktian membuktikan bumi itu bulat. Nek ora terus balik muter. Tapi sayang, kekuasaan ada di gereja ortodok ini kuat sekali dan berakhir pengetahuan astronomi ini mengalami nasib buruk, dibunuh seorang ilmuwan, dibunuh. Jadi Kristen itu di gereja itu pernah menghabisi, pernah menyembelih ilmu pengetahuan. Piye ya jawabku iki? Tempat tadi takoni ayat ini, aku gak hafal ayatnya aku. Sembuh. Saya begini. Apakah tidak sebaiknya kita posisikan dua pendapat ini, baik pendapat gereja ortodok yang mengatakan bumi itu datar, ulama klasik juga ada kok mengatakan datar, wal arda ba'da dzalika dahaha, rata. Cih, katanya apa wong Al-Qur'ane ngono? Dahaha. Enggak, itu iki kiblat iki ndirek. Sana ya, sana. Bagaimana kalau saya sholat berlawanan dengan kiblat? Kiblatnya rono, aku berlawanan total rono. Madhep kiblat apa nyungkur kiblat? Ya madhep kiblat, gak percaya terus no. Loh, kena kiblat. Cuma adoh ngono. Bayangkan. Tadi mustaqbil kiblati rono. Karena terdekat, masih rono ya mustaqbil kiblati ya bodoh. Berarti masih ada butuh ilmu kedua, yaitu terdekat. Yang terdekat itulah kayak pedoman. Lo ada ilmu kedua. Bagaimana kalau jaraknya sama? Serot rono ke Ka'bah dengan seret rono ke Ka'bah. Ya sakarpe begini. Wis sakarpe. Momok iki di jaraknya padha ya. Rono seret Ka'bah, seret Ka'bah.
keputusannya di tangan penguasa setempat. Kiblat endi? Rono. Ya kudu rono kabeh, gak ono. Lah kok nek gak dikei keputusan oleh penguasa, imame rono, makmume rono, apa padha ae ngono. Kacau kabeh. Jadi namanya hukmul hakim, keputusan penguasa itu mutlak bisa dipakai. Jadi menghilangkan khilaf kabeh. Umpama lho. Itulah sebabnya maka Al-Quran itu jauh-jauh sudah ngerti kalau ke depan itu orang akan mengerti kondisi bola bumi ini. Untuk kiblat dipasang bahasa yang universal sekali. Fawalli wajhaka syatral masjid. Ada syatranya. Bagi keadaan yang sedang kacau, ya sudahlah, walillahil masyriq wal maghrib, kemana saja, fa ainama tuwallu fasamma seharusnya bukan fasamma wajhullah, fasammallah, Allah langsung gak pakai wajah, tapi masih ada perwakilan, ada bahasa simbol. Untuk itu begini saja, kalau tinjauan religius, function, fungsi, pusat ini tinjauan agama, tinjauan fungsi, tinjauan sentral, ya bumi ini sentralnya. Matahari terserah, sing ngelilingi sapa terserah, yang jelas kegiatan mutlak. Walakum fil ardi mustaqor, mustaqor itu ya bumi. Kalau tinjauan teologis, sentral ibadah, sentral apa, ya bumi ini. Untuk itu saya membenarkan pendapatnya gereja ortodok dulu itu, bahwa bumi itu sentral, tapi sekedar tinjauan teologis. Ingat, tinjauan teologis. Walakum fil ardi mustaqor wa mata'un ilahin. Kurang hebat apa? Al-Quran di lauh mahfuz diturunkan di bumi, bukan di Sames, bukan di Komar, bukan di mana-mana, tapi di bumi yang kecil. Perbandingan bumi dengan jagat raya itu kira-kira cukir ini dengan sak kacang ijo tok. Kini ndi nih dengan sak kacang ijo. Saya membenarkan mungkin yang dimaksud oleh gereja tadi itu. Mulai motornya mencicil, wah iki liberal sekali gitu, ngono ya, kacau. Jika itu tinjauan teologis. Tetapi Galileo Galilei sebagai orang akademis, orang ilmuwan, sangat benar juga, karena yang dia rujuk, yang dia pedomani adalah fisikly, alam falak yang nyatanya seperti itu. Bumi bulat, bumi yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi dan lain. Karena Galileo yang ada di otaknya dia itu perspektif akademik. Benar dia kalau perspektif akademik. Andai waktu pertempuran kekuatan gereja yang mentang-mentang mau menghabisi Galileo, dan Galileo yang dengan akademiknya itu menghantam teori gereja, andai waktu itu saya ada, saya sudah lahir,
akan saya jelaskan kebenaran masing-masing pendapat dan tidak perlu Galileo dihukum mati. Coba. Mohon maaf Galileo, saya lahir terlambat sehingga nggak bisa. Lu kan enak. Membaca perspektif inilah kedalaman seseorang dalam berqiraah, reading. Makanya wahyu perdana turun dengan bahasa perintah, Iqra. Read, read, read 3 kali baru Iqra bismi rabbik. Iqra pertama, read pertama. Itu kan sebuah tahapan ya, bahwa how to read, how do you read, sama, terserah mau mazhab sopo. Bagaimana you membaca? Karena tidak semua pelajar itu pandai membaca. Pembacaan yang universal tidak semua orang bisa membaca. Mungkin 1 halaman dibaca tapi hasilnya beda. Karena yang satu bacanya pakai teori seperti yang ada di ilmu itu. Harus menemukan keyword, kata kuncinya di mana, basic idenya mana, kemudian konklus mana. Itu baru iso maca. Nanti blak-blak niku jenenge maca-macaan. Pernah membaca hadis seorang sahabat matur mau nikah. Iya. Oleh Nabi ditanya, kamu sudah pernah melihat calonmu? Belum. Piye? Undur ilaiha. Delok. Delok tontonono dhisik. Sing oleh wajah dan kafain. Karena ini wakil katuranggan. Menurut cara Jawa itu katuranggan. Sing seneng manuk kutut mesti ngerti katuranggane kutut iku piye. Sing ngerti kuda, katuranggan kuda yang bagus gimana, ayam jago itu gimana, burung cendet itu gimana, kalau murai itu gimana, mesti ada kurikulumnya masing-masing. Saya nggak ngerti menengoy, nggak ngerti kakek cangkem. Undur ilaiha, delok wajah. Karena wajah ini itu orang terbaca, barisan giginya begini, pandangan pupil matanya begini, hidung begini, terus garis tangan, kaf. Setiap orang punya garis tangan beda. Renggete ngene, iki umure sakmene, perkiraan iki begini, debuk gini, bisa dibaca. Bahasa Arabnya pembaca garis tangan, dukun pembaca garis tangan itu namanya qari'ul kaffi. Delok ini. Oh ngene arek iki ngene. Sing iso. Jadi Gusti Nabi ku ngerti umate ana sing iso maca garis tangan, maca wajah. Maka dikasih fasilitas seperti itu. Sing gak iso menengoai. Termasuk saya gak iso. Ini siapa sih? Nah, iki mbae iku apa? Bapake Pak Suhada Sarkun. Nah, Pak Sarkun itu bapake Pak Ada itu iso maca ngono. Ngene. Oh, iki iso. Ya maca. Saiki wis almarhum itu. Bisa kok bisa. Untuk itu benar ayat ini fas'alu ahlal dzikr, karena ahlal dzikri itu kendalinya langsung Allah. Dia berilmu,
Makanya zikr bermakna fan, ilmu. Bukan sekedar ilmu murni, ilmu yang dipandu dengan zikr, dengan oleh Allah, dengan kejujuran, dengan objektivitas. Tanya kepada orang pinter yang jujur. Bukan sembarang, karena tidak semua orang berilmu itu mempunyai kemampuan zikr. Tetapi kalau ahla zikri pasti ahlul ilmi, tapi kalau ahlul ilmi belum tentu plus ahla zikri. Maka filosofis ahla zikri di sini lebih tinggi. Jam piro rek kira. Nah, semangat sekali saya melihat, aduh, juru bicara Allah ke depan yang lahir dari Madrasatul Quran ini saya lihat terus. Mungkin sekarang belum kelihatan, iya, tapi nanti yang jadi kiai di kampung sampean sendiri sopo 30 tahun yang akan datang nih awakmu dhewe terus sopo. Ya saiki durung dadi kiai tak seneni barang, mumpung durung dadi kiai. Tak kandhani barang. Menene wis surbaran aku gak wani aku. Sama. Dengan demikian ya tidak perlu diperpanjang lah tentang semangat perintah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini, tinggal perasaannya sendiri-sendiri. Rumongso masih la ta'lamun apa wis alimu itu saja. Ingat, salah satu bahayanya orang berilmu itu kalau sudah merasa kenyang. Wis dadi guru, rumangsa duwe santri, wis gak gelem ngaji, gak gelem maca. Wis cukup. Saiki bahaya. Bahaya sekali. Omane wis dimbung tangane diwolak-walik di Al-Mukarram, Syekh, murabi, mantuk-mantuk wis gak gelem belajar. Ya wis. Wah, kacau. Ditegur oleh ayat ini. Tapi saya tidak ngerti apakah yang nulis itu, yang nulis ngarep iki, apakah pengetahuan tentang tafsir fas'alunya itu sejauh yang saya terangkan tadi. Aku gak ngerti, aku gak ngerti. Aku husnudzon lebih dari itu. Nah, di sini bisa dibayangkan kemarin saya dari apa ini Sukorejo itu situ Bondo itu yang Mahatali suruh bicara di pondoknya Kiai As'ad ya. Namanya di sana kan Madrasatul Quran, sama dengan ini yang Bismillah. Karena dulu pernah studi ke sini tafaul, akhirnya hubungan Tebuireng dengan sana itu kan erat karena Kiai As'ad itu yang membawa apa namanya tongkat zaman Kiai Khalil Bangkalan tongkat ke Kiai Hasim yang bawakan sampai sering itu Kiai As'ad ya, sehingga hubungan emosionalnya tinggi sekali. Bahkan saya sebutkan Kiai Khalil kok yang disuruh apa jenenge ngantarkan tongkat dan tasbih itu kok Kiai As'ad itu 2 kali itu. Pertama tongkat. Jadi rupanya Hadratus Syekh itu istikharahnya diserahkan kepada kiai-kiai, jawabannya kiai-kiai jangan ke dirinya. Ternyata jawabannya yang menerima Kiai Khalil gurunya. Kemudian dijawab dengan tongkat dengan ayat itu. Nah, yang menarik utusan kedua
Wis iki ya satu ya. Iki apa jenenge tasbih bawa ke tebu ireng. Yang kedua setelah tongkat itu terus tasbih. Kiai Asad tidak mau menerima tasbih itu. Tapi ngene. Isyarat tasbih yang di tangan Kiai Khalil tadi itu disuruh ngalungkan di sini. Dikalung. Gak gelem nyekel. Saking takzime ojo sampai barang sing dari tangannya Kiai Khalil ini ke Kiai Hasim itu kesentuh tangan dia. Nah, mampir melaku terus sampai ke sini singkat saja. Hadratus Syekh sudah nunggu. Oh iya. Ya gak gelem saking Kiai apa dari Kiai Khalil diambil Kiai Hasim. Jadi dari tangan ke tangan. Ya Allah, santri biyen kok ya koyo ngono ya. Maka itulah keberkahan oleh orang yang ngugemi sami'na wa ata'na itu. Jadi mohon maaf, apaan ki perkara ilmuku titik rek. Sedikit sekali. Tapi dengan mesantren, kemudian patuh, taat, ndonga, tirakat, itulah yang kita harap ilmu itu manfaat berkembang dan berbarokah. Jadi tidak ada lagi tujuan kami ini. Nek iso iku ilmu tak ana kabeh. Nah, keberkahannya itu loh. Jadi sehingga pondok Salafiyah Syafi'iyah coba bayangkan saking tawaduknya sampai waktu mendirikan apa itu Madrasatul Quran studi kesini banding itu namanya Madrasatul Quran. Saya kemarin ke sana, saya senyum-senyum, iya kita tahun sekian gini. Jadi hubungan antara Tebu Ireng dengan apa Sukorejo sama dengan hubungan Hadratus Syekh dengan Kiai As'ad itu terus. Kalian mau meninggalkan Madrasatul Quran, silahkan. Itu fisik sampean saja, fisik. Tapi alaqah batiniyah tetap satu. Nah itulah ciri khas santri. Ya wis, mudah-mudahan bermanfaat itu. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan kenangan oleh perwakilan siswa. Kepada saudara Yazid Al-Bustami, waktu dan tempat dipersilahkan. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh saudara Iqbal Farel Jamlian. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat melepas goresan pena ini, menandai perpisahan kesekian kali, yang nanti lembar ini menjadi saksi. Saat engkau kan melesat meraih mimpi, banyak yang tak dapat terlupa. Segala canda dan tawa kita, jeda detiknya masih terasa. Masih tergambar lukisan di wajahmu. Sukses selalu semoga. Kelak engkau akan tetap ingat, hari ini kita pernah berjabat erat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.